warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Salam kompak, mandiri, jujur, dan kreatif. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu Diana di tema 5, cuaca, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita mulai belajar, kalian berdoa dulu ya di dalam hati. Oke, sudah berdoanya? Kita lanjutkan. Hari ini kita mempunyai 2 tujuan pembelajaran dalam tayangan video ini. Yang pertama, kalian akan mengenal keadaan cuaca di lingkungan kalian. Yang kedua, mengenal pecahan. Apakah kalian tahu apa itu cuaca? Ayo, kalian tahu apa itu cuaca? Pasti kalian sudah merasakannya setiap hari. Nah, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Oleh sebab itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan lebat, tetapi di daerah lain cuacanya terang. Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan BMKG. BMKG bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara. Apa sih BMKG itu? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. Nah, ilmu yang mempelajari cuaca dinamakan meteorologi. Indonesia mengalami 4 jenis cuaca yang akrab dengan kalian. Misalnya cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Tapi BMKG dalam perakiraan cuacanya, dia lebih bisa detail lagi. Lebih detail dari 4 jenis cuaca yang selama ini kalian kenal. Nah, di sini ada perakiraan cuaca pada hari Kamis 7 Januari 2021. Kita lihat di DKI Jakarta, BMKG sudah melakukan prediksi. Inilah perakiraan cuaca yang dilakukan oleh BMKG. Bahwa di Jakarta Barat pada pagi hari dia akan hujan ringan. Jakarta Pusat pun hujan ringan, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu juga hujan ringan. Tapi di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada pagi hari hanya berawan. Nah, siang hari untuk Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta ada hujan dari mulai ringan sampai dengan sedang. Sedangkan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan. Pada malam hari, semua daerah di DKI Jakarta keadaan perakiraan cuacanya cerah berawan. Sedangkan pada dini hari di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur mengalami hujan ringan, begitu juga di Jakarta Utara. Sedangkan di Kepulauan Seribu mengalami hujan sedang. Itu perkiraan cuaca pada hari Kamis 7 Januari. Jadi, kalian harus tahu ya kapan harus sedia payung, kapan kalian harus membawa jas hujan supaya kalian tidak kehujanan. Nah, kita lihat ini adalah simbol cuaca. Kalau kalian melihat simbol cuaca seperti ini adalah simbol cuaca mendung. Cuaca mendung ditandai dengan adanya awan hitam yang bergerombol dan membentuk awan yang besar. Awan besar ini terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Mendung merupakan tanda akan turunnya hujan. Jadi sebelum hujan biasanya kita akan lihat awan hitam. Nah, itu tanda akan turunnya hujan. Ya, ini simbol mendung. Berikutnya, simbol cuaca cerah. Kita lihat seperti ada matahari dan langitnya biru. Kamu lihat di gambar di bawah ini ada seseorang yang sedang menikmati cuaca cerah. Cuaca cerah ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sedikit, serta udara terasa hangat. Cuaca cerah sering terjadi pada musim kemarau. Nah, jangan lupa ya, ini simbol cuaca cerah. Cuaca hujan.
Cuaca hujan disimbolkan dengan awan hitam dan ada rintik-rintik airnya. Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan. Awannya awan mendung, hingga suhu udara menjadi dingin. Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tak sanggup lagi tertampung, hingga akhirnya jatuhlah butiran air ke atas bumi. Hujan ringan ataupun lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Ini jangan lupa simbol cuaca hujan. Cuaca berawan. Cuaca berawan, kita lihat simbolnya, langitnya biru dan ada awannya. Cuaca berawan ditandai oleh banyak awan di langit. Cahaya matahari tertutup oleh awan sehingga membuat suhu permukaan bumi tidak terasa panas. Cuaca berawan terkadang menjadi tanda akan datangnya mendung. Lihat ya, ini simbol cuaca berawan. Nah, kalian sudah mengenal yang namanya simbol-simbol cuaca. Bagaimanalah kita menggali pokok informasi dari gambar tentang keadaan cuaca? Caranya, sebuah informasi dapat disampaikan melalui gambar. Kayak tadi, ada simbol-simbol, Bu Guru sampaikan informasinya. Untuk memperoleh informasi dari gambar, sebaiknya kita juga mempelajari simbol-simbol yang menjadi tanda perintah, peringatan, atau larangan. Saat melihat informasi dari sebuah gambar, amatilah gambar secara saksama. Bagian latar belakang objek utama pada gambar juga perlu diamati supaya kita memperoleh informasi yang lebih jelas. Latar belakang objek utama yang perlu kita amati tercakup dalam pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana terkait gambar. Jadi kita bisa eksplorasi dari gambarnya, kita lihat gambarnya, kita bisa membuat sebuah kalimat atau beberapa kalimat menjadi sebuah paragraf dengan kita bisa menganalisis menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana terkaitnya gambar. Oke. Amati gambar informasi yang diperoleh. Amati gambar. Informasi yang kita peroleh melihat dari gambar di sini. Sore itu Rika melihat langit makin gelap. Awan hitam menutupi matahari. Angin bertiup kencang, hujan rintik-rintik mulai turun. Rika menggunakan payungnya. Rika bergegas pulang ke rumah. Ini adalah salah satu informasi yang bisa kita peroleh dengan melihat gambar. Bisa saja informasinya berbeda dengan apa yang Bu Guru sampaikan. Bisa kalian buat angin bertiup kencang, sampah-sampah berserakan, payung Rika hampir terbang. Bisa saja seperti itu, ya. Akan ada angin topan dan seterusnya. Jadi kalian bisa mengeksplor gambar itu dengan informasi yang kalian lihat dari gambar itu. Kalian tuangkan dalam beberapa kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, Bu Guru punya gambar lagi nih. Di sini ada gambar keluarga Udin. Informasi yang kita dapat, Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu dengan aroma coklat. Aroma coklatnya mengundang selera. Nah, ibu kamu juga pernah tidak membuatkan kudapan pada saat kalian sedang berkumpul. Nah, kue coklat itu, lalu kue tersebut dipotong menjadi dua bagian. Satu kue dipotong menjadi dua, tiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang, tiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu motong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Nah, tapi membaginya sama besar ya. Jadi, kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Kita coba mengenal pecahan. Bu Guru punya satu pizza. Nah, pizza utuh ini akan dibagi menjadi dua bagian yang sama besar.
Lihat, ada 2 bagian sama besar, maka potongan yang pertama nilai tiap bagiannya 1/2 atau 1/2. Begitupun dengan potongan yang kedua, nilai tiap bagiannya adalah 1/2 atau 1/2. Berikutnya, guru punya satu pizza dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nilai setiap bagian adalah 1/4 atau 1/4. Jadi, 1, 2, 3, 4 ini mempunyai bagian yang sama. Satu bagiannya adalah 1/4. Kita punya 2 lambang pecahan. Yang pertama 1/2, yang kedua 1/4. Jadi, lambang pecahan 1/2, angka 1 di sini adalah pembilang, sedangkan angka 2-nya adalah penyebut. Lalu angka 1 di sini, 1/4, adalah pembilang, 4 adalah penyebut. Jadi, pembilang adanya di atas, sedangkan penyebut adanya di bawah. Sudah jelas ya anak-anak tentang lambang pecahan? Terima kasih. Sampai jumpa lagi.